Presiden Joko Widodo terus berambisi membangun ibu kota negara Nusantara. Investasi asing menjadi target Jokowi bangun IKN. Yang terbaru dalam forum APEC CEO Summit 2023 di California, Amerika Serikat, Presiden kembali mengajak kalangan pebisnis internasional. Berinvestasi di Indonesia merupakan pilihan tepat, merupakan pilihan yang menjanjikan. Indonesia memiliki potensi yang besar, kekayaan sumber daya alam, bonus demografi, pasar yang besar, stabilitas ekonomi terjaga, stabilitas politik terjaga, dan yang paling penting komitmen kuat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif. Kepada wartawan, Presiden Joko Widodo menyebut sampai saat ini belum ada investor asing yang berinvestasi di IKN. Namun, Presiden yakin ada investor asing berdatangan ke IKN. Sejauh ini progres investasi asing di IKN, Pak, untuk keberlanjutan pembangunan IKN seperti apa, Pak? Sampai saat ini belum ada. Tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat aja nanti, pasti akan masuk. Asing di IKN sendiri, Pak, yang diprioritaskan untuk itu di sektor apa untuk yang pertama ini, Pak? Pendidikan, kesehatan, Itu yang penting, teknologi, juga teknologi. Total kebutuhan anggaran untuk membangun IKN mencapai 466 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, pemerintah menganggarkan sebanyak 20% bersumber dari APBN. Sementara kebutuhan dari kerjasama antara pemerintah dan swasta mencapai 253,4 triliun rupiah. Sumber dari investasi BUMN, BUMD diharapkan mencapai 123,2 triliun rupiah. Anggaran pembangunan IKN dalam APBN 2023 mencapai 29,4 triliun rupiah. Per Agustus 2023 ini realisasinya sudah 6,4 triliun rupiah. Pengamat ekonomi Fitra Faisal menilai sepi peminatnya investasi asing untuk IKN disebabkan sejumlah faktor, antara lain ekonomi global dan geopolitik global yang tak stabil, membuat negara-negara belum memprioritaskan investasi ke negara lain. Akhirnya apa? Akhirnya prioritas mereka adalah ya domestik dulu, gitu kan. Jadi kalau kita bicara mengenai investasi, itu kan investasi karena ada surplus di negaranya, gitu kan. Sekarang surplus mereka menipis dan mereka harus prioritas dari dalam negeri, gitu kan. Oleh karenanya ya mereka masih kemudian belum melakukan prioritas di luar kepentingan dalam negerinya. Sebagaimana yang kita lihat misalnya kalau di Eropa itu cuma Perancis saja yang tumbuh positif ya, sementara mayoritas Eropa itu tumbuh negatif. Saat ini investor untuk IKN masih didominasi modal dalam negeri. Pemerintah berharap modal dari asing terus berdatangan, terutama untuk sektor teknologi. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Jokowi menyebut belum ada investor asing yang berinvestasi di IKN sampai saat ini. Tapi Presiden yakin seiring banyaknya investasi dalam negeri ke IKN akan memicu investor luar negeri masuk ke Indonesia, terutama ke IKN. Bagaimana sebenarnya daya tarik IKN untuk para investor? Kita akan berbincang dengan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Tauhid Ahmad. Selamat petang, Pak Tauhid. Selamat petang, apa kabar Mbak? Kabar baik. Pak Tauhid, jadi sebenarnya apa yang membuat investor asing belum tertarik untuk berinvestasi ke IKN? Apakah IKN kurang menjanjikan menurut Anda? Ya, saya kira kalau dalam jangka pendek atau menengah belum ya, karena pasti yang dilihat market. Market ini ada dua hal. Yang pertama adalah seberapa jauh kepadatan penduduk itu bisa menarik permintaan pasar. Karena kalau misalnya penduduk masih sedikit, kemudian yang menggunakan investasi atau fasilitas yang mereka bangun tidak baik, tidak berjalan mulus, maka tentu saja tingkat pengembalian modal mereka sangat panjang begitu. Jadi mereka pasti akan wait and see sampai seluruh kalkulasi yang mereka buat itu masuk akal begitu. Nah, salah satunya adalah jumlah penduduk, termasuk juga infrastruktur dasar ya.
apakah misalnya energi, kemudian pembuangan limbah dan sebagainya, termasuk jalan dan jembatan, dan juga termasuk jalan tol yang saat ini sedang dibangun. Jadi memang saya kira jangka pendek menengah saya kira agak relatif sulit. Yang kedua, saya kira sekarang situasinya cost of fund atau bunga ya itu tinggi sekali ya di banyak tempat, termasuk di banyak negara begitu. Jadi bagi para investor sekarang ya lebih senang berinvestasi di obligasi negara karena tawaran dari banyak negara termasuk di kita dari tinggi ketimbang yang memprioritaskan investasi yang sifatnya langsung yang memiliki katakanlah memiliki dampak yang sangat berbeda kalau mereka berinvestasi di obligasi negara begitu. Apalagi sekarang The Fed naikkan suku bunga begitu. Yang ketiga, saya kira memang kenapa tidak tertarik ya mungkin tadi ya menurut saya ada instabilitas kebijakan. Karena kalau kita lihat ini masa transisi presiden begitu dan mereka masih wait and see sampai siapa yang benar-benar terpilih dan memang punya komitmen ini untuk pembangunan IKN ini bukan hanya satu periode, tapi juga dalam 2 atau 3 periode. Saya kira itu masih menjadi perhitungan yang sangat mendasar begitu. Presiden tadi juga menyebutkan nanti investor asing akan datang dengan mulai bertambahnya investor dalam negeri untuk membangun IKN. Anda melihat hal itu juga pasti akan terjadi seperti yang dijanjikan oleh Presiden? Ya, berarti kan kalau kita lihat memang biasanya asing akan masuk kalau prasyarat tadi dipenuhi. Nah, prasyarat tadi memang dipenuhi oleh investor di dalam negeri ya, terutama untuk perumahan dan sebagainya yang merupakan market terbesar bagi investor dalam negeri begitu. Karena fasilitas perumahan itu yang kemudian paling menarik minat investasi begitu. Saya kira memang tapi problemnya adalah investasi dalam negeri kan kalau hanya mengandalkan daripada MOU saja tidak cukup. Nah, yang harus dibuktikan adalah seberapa kuat pinjaman yang diberikan oleh investor perbankan kepada investor dalam negeri. Nah, ini yang belum kelihatan karena rata-rata kalau investor dalam negeri hanya menunjukkan komitmen tapi belum menunjukkan seberapa jauh kemampuan keuangan mereka untuk berinvestasi di sana begitu. Jadi ini ya mungkin ada juga yang kita istilahnya sebutnya PHP ya, memberikan harapan-harapan tapi realisasinya mungkin nanti. Nah, ini yang saya kira seringkali terjadi kalau investasi di satu daerah, di satu lokasi itu tidak terlalu menarik begitu. Tapi Presiden sangat yakin tadi, optimistis, bilang lihat saja nanti pasti ya investor asing pasti akan masuk. Menurut Anda, bacaan Anda dari statement Presiden itu seperti apa, dan kalau wait and see harus menunggu berapa lama sampai ada investor asing masuk ke IKN? Ya, saya kira kalau dalam jangka pendek mungkin 1-2 akan masuk ya, tetapi mungkin bukan yang diharapkan dengan skala nilai yang besar begitu ya. Skala nilai yang besar itu akan masuk kalau katakanlah kriteria atau readiness kriteria investasi itu sudah dipenuhi. Tadi ya jumlah penduduk yang sudah memenuhi, infrastruktur dasar sudah ada, fasilitas layanan dasar sudah ada sehingga mereka mau masuk ke sana. Salah satunya misalnya pendidikan ya. Pendidikan tinggi itu dibangun di sana. Sementara yang pindah adalah generasi muda. Ya, generasi muda atau PNS muda yang anaknya masih kecil-kecil begitu ya. Gimana caranya pendidikan tinggi dibangun kalau yang konsumennya masih butuh pelayanan sekolah SD atau SMP begitu. Sementara diharapkan ada perguruan tinggi masuk ke sana ya, misalnya pendidikan begitu. Termasuk kesehatan. Saya kira sama begitu. Apakah mungkin akan dibangun katakanlah fasilitas kesehatan internasional. Nah, sementara di sana kebanyakan PNS. Nah, kalau kita lihat fasilitas kesehatan internasional misalnya oleh orang asing ya, mereka akan melihat marketnya ada di mana. Ya, masih di sekitar Jakarta dan sekitarnya yang merupakan market terbesar karena biaya yang sangat mahal. Jadi itu juga akan diperhitungkan nanti ya. Persoalan nanti ini saya kira waktunya ya agak relatif ini ya, kalau dalam 1 tahun saya rasa cepat begitu ya. Nah, kalau investor asing menunggu jika sudah ada manusia atau orang yang tinggal di IKN. Rencananya kan tahun 2024 ASN akan dipindahkan ke IKN. Apakah itu cukup untuk bisa menarik investor asing? Dan tahun 2024 bisakah IKN itu kemudian digunakan untuk memindahkan ASN tinggal dan hidup di sana untuk berjalannya IKN sebagai ibu kota negara
yang baru? Ya, kalau kita lihat tadi ya penyerapannya sampai tadi yang disampaikan data mungkin baru sekitar 30-an% ya. Jadi kalau misalnya sampai akhir tahun kemungkinan anggaran untuk infrastruktur IKN rasanya tidak terserap 100% begitu ya. Ini artinya bahwa kemungkinan proyek itu akan dilanjutkan sampai tahun depan. Konsekuensinya adalah beberapa infrastruktur itu belum siap sampai tahun 2024. Mungkin sudah beberapa ya, tetapi untuk sebuah ekosistem, sebuah tempat tinggal yang layak, saya rasa belum memenuhi ya sampai nanti Agustus begitu. Oke, Nah ini yang kemudian mungkin ya ASN ini pindah belum seperti yang diharapkan. Kalau targetnya 10.000, mungkin tidak sebanyak itu melihat kesiapan daripada lokasi ya. ya, Kalau kita lihat di gambar dan di beberapa foto ya baru baik. kantor ini saja kepresidenan, sementara yang penting ASN adalah tempat tinggal yang layak plus fasilitas pendukung lainnya begitu. Jadi Jadi masih butuh waktu dan saya kira 2024 belum bisa target seluruhnya pindah begitu ya. baik, masih butuh waktu, pembangunan juga masih terus berproses. Terima kasih Pak Ahmad Tauhid sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini.